Ki Samar, apa kabar? Baik, Tunggal. Silakan duduk. Selamat datang di Samarantu, Gunung Selamat. Selamat menginjakan kaki di Jawa Tengah. Ku tak sangka kau sudi juga datang ke sini. Maafkan aku, Ki Samar. Aku tidak sempat mengunjungi kau selagi aku ada waktu. Karena banyak sekali kejadian yang menimpa Bengkulu. Saya mengerti. Bagaimana keadaan harimau di sini? Seperti yang kau lihat, Tunggal. Di Gunung Selamat ini hanya sedikit yang tersisa harimau. Jumlahnya tinggal 7 ekor. Yang 2 aku pelihara dan aku jaga. Aku tidak mau harimau Jawa punah begitu saja, Tunggal. Ya, Ki Samar. Kita sebagai sesepuh wajib dan harus melindungi para harimau di seantero Nusantara ini. Oh ya, sebentar. Silakan diminum, Tunggal. Sepertinya perjalanan jauh membuatmu haus. Terima kasih, Ki Samar. Kau seperti dulu. Tidak pernah berubah. Kau masih mengagumkan. Terima kasih. Itu bukan Karina. Tidak bisa, Kumara. Saya tak tega menyakiti Karina. Jangan ragu, Atuk Alim. Dia bukan Karina. Tetap tidak bisa, Pitaloka. Sudah, kita serang sekarang, Ibu. Jangan pakai hati. Serang! Serang! Inye-inye kumayan yang semakin membusuk. Hendak tinggi hati kalian. Jangan dulu. Mari kita melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Kamu, cepat! Jangan ragu, Atuk Alim. Dia bukan Karina asli. Mungkin ini karena saya gagal dalam ujian leluhur kemarin, Kumara. Alim. Alim, ini aku, Alim. Alim, tolong aku. Kamara. Alim. Alim, ini aku, Alim. Tolong aku. Baiklah, Kumara. Kali ini, aku tidak akan ragu lagi menyerang dia. Bagus
sekali, Limbubu. Kau berhasil. Aku ucapkan selamat pada kalian semua. Selamat. Apa maumu, Hang Cine? Apa maksudmu? Kalian janganlah pura-pura tidak tahu. Kalian telah membunuh Karina yang asli. Selamat aku ucapkan kembali. Tidak mungkin. Tidak mungkin kau katakan. Itulah Karina yang asli dan kau telah memusnahkannya. Oh, tragedi, tragedi. Luar biasa. Karina. Karina. Karina bangun, Karina. Karina! Bilang lau. Tragedi yang menyenangkan, bukan? Kau, ini lemah, telah membunuh kekasih kau sendiri. Bahkan diperintahkan oleh kakak dari kekasih kau sendiri, Kumara Petok Alam. Bahkan disaksikan oleh kau, Pitaloka, sahabat dari Karina. Oh, betapa tragis. Oh, Cinta, kau benar-benar keterlaluan. memang. Terima kasih. Kau jangan salahkan aku. Kau pun turut ikut membunuh adik kau sendiri. Selamat. Kalian telah berhasil membunuh Karina dengan sukses. Limbubu! Karina. Karina, Karina. Karina, Bang. Karina, Bang. Hang Cinta! Bangun kau, keluar kau! Karina, bangun, Karina. Karina, bangun. Jangan lari kau! Karina. Karina bangun, Karina. Karina. Karina, Karina bangun, Karina. Karina! Karina. kamu harus bangun, Karina. Pita, tunggu, hentikan. Lepaskan Pita, Mamara. Karina masih bisa hidup. Karina masih bisa hidup. Karina, bangun, Karina. Pita, coba kamu lihat itu. Aneh sekali. Kenapa semua serangga itu menjauh dari tubuh Karina? Kamu tahu maksudnya apa? Apa maksud Pamara? Itu artinya, Karina yang ada di hadapan kita ini, itu adalah Karina palsu. Bukan Karina yang asli. Apa yang akan kau lakukan, Kumara? Apa kau sudah gila? Atok Aling, apakah tadi kau tidak mendengar perkataan Pamara? Ini bukan Karina yang asli. Tidak. Saya tidak akan mengizinkan kalian menyakiti Karina lagi. Limbubu, cuma ini satu-satunya cara untuk bisa mengetahui apakah itu Karina asli atau bukan. Tidak, Kumara. Saya yakin
ini adalah Karina yang asli. Jadi kau jangan menjebak saya lagi. Lalu kenapa kalau ini Karina yang asli? Tetap saja tuh Kalim. Karina sudah meninggal. Jaga mulut kau, Pitaloka. Maafkan Pita. Karena Pita berpikir Karina tidak akan hidup lagi. Kalian berdua telah membuat saya membunuh Karina. Jadi saya tidak akan mengizinkan kalau kalian tetap akan menghancurkan jasadnya Karina. Cepat Paman. Lakukan Pak. Apa-apaan kau, Pitaloka? Iya, satu kali ini lebih baiknya kita semua. Cepat Pamara. Gumara! Jangan Gumara! Diam satu kali. Cepat Pamara, cepat. Limbubu, maafkan saya. Jika memang ini adalah Karina asli, maka tubuh dia akan hancur berkeping-keping. Tapi kalau dia adalah Karina palsu, maka dia akan menghilang sebagai cahaya. Cepat Pak. Pitaloka, Gumara! Karina! Tunggu. Atu, apa orang itu masih mengikuti kita? Ya, dia muncul lagi. Siapa yang sebenarnya mengikuti kita, Atu? Entahlah. Orang ini aura jahatnya sangat kuat sekali. Dia bukan seorang pendekar biasa. Sebentar. Hei! Jangan kau pikir aku tidak tahu kau mengikuti kami! Keluarlah! Kalau kau bukan seorang prajurit, keluar! Hadapilah aku! Justru karena aku bukan pengecut, aku tidak mau keluar sekarang. Kau antarlah wanita-wanita itu pulang dulu. Aku tak ingin kau mati depan mereka. Siapa orang ini sebenarnya? Bahkan suaranya saja disertai tenaga dalam. Atu, siapa sebenarnya yang mengikuti kita? Dan dari mana asal suara itu? Sebentar. Ternyata kau berada di sana. Rupanya lawanku kali ini tangguh. Dia bisa mendeteksi keberadaanku. Bagus. Akhirnya aku menemukan lawan yang agak seimbang. Ternyata kau. Kalian tunggu di sini. Atu jangan. Sepertinya orang itu sangat kuat, Atu. Sebaiknya kita melaporkan hal ini kepada para Atu. Kau tenang saja, Pina. Orang ini yang bernama Datuk Bungkus. Dia orang yang telah melukai Artaya dan berani menantang kami para ini. Dia harus diberi pelajaran. Kalau memang begitu, dia sangat berbahaya, Atu. Atu tidak bisa melawan dia sendirian. Atu! Ya Allah. Aduh, bagaimana nih, Andung? Nih, kalian tenang. Lebih baik sekarang kita ke rumah Atuk Lebay Karat untuk memberitahukan soal ini. Ayo. Tolong lepaskan saya. Ya! Karina! Karina menjadi cahaya, Gumara. Berarti ini bukan Karina yang asli. Iya tuh Kalim.
Seperti yang tadi Pak Mara bilang. Maafkan saya, Gumara. Maafkan saya menuduh kau yang tidak-tidak. Tidak apa-apa, Limbu. Tidak usah dibahas lagi. Kalau yang tadi itu Karina palsu. Lalu di mana Karina aslinya, Pak? Sepertinya kita harus mencari Karina dari awal lagi. Tidak, Pak Mara. Kita mempunyai jurus titian rambut di belah 7. Kita fokuskan pikiran kita pada Karina. Siapa tahu saja dengan jurus itu bisa membawa kita ke tempat Karina yang asli. Kau betul juga. Limbu, Bu, kamu tunggu sini. Biar saya mencari Karina bersama Tamangka. Mana? Kita tunggu saja dulu. Rajo, Di mana saya nih? alhamdulillah. Ala sadar, Rajo. Ada di rumah Ambo, Rajo. Rajo, kami tadi menemukan kau pingsan di hutan, Rajo. Apa yang terjadi? Siapa yang bisa mengalahkan kau serupuiku, Rajo? Gunung Kerinci. Matilah saya. Putri dari Datuk Putra Kumbang. Rajo, saran Ambo. Kau tuh harus bisa mengendalikan diri. Jangan sampai dendam di masa lalu itu membuat kau galuk mato dan melakukan hal-hal yang membuat kau nanti menyesali. Iya, Rajo. Kalaupun kau masih punya dendam, Rajo, janganlah gegabah, jangan sembarang, Rajo. Kau pulihkan dulu kekuatan kau, baru kau melakukan sarangan. Yo. Makasih, Mak. Yo. Makasih, Dato. Sama-sama, Rajo. Atas perhatian Dato kepada awak. Tapi, mau. Awak punya keputusan awak sendiri. Dan awak tahu apa yang harus awak lakukan kini. Makasih. Awak baik, permisi dulu. Rajo, tunggu, Rajo, tunggu. Kamar, Rajo. Saya harus mencari putra Datuk Kembang tuh. Dan saya harus membalaskan semua dendam apa saya. Rajo. Karakter kau dari dulu memang tidak pernah berubah. Selalu saja menggadang-gadangkan emosi daripada logika. Tidak, Mak. Tidak. Awak ada dewasa, nak. Awak tahu mana yang baik untuk diri awak, mana enggak. Dan awak bisa memilah mau kalino. Dan awak pun tidak mau menjadi orang bodoh
yang gampang untuk mati konyol. Pemikiran mak salah. Awak tahu apa yang harus awak lakukan kini. Terima kasih, mak. Beko, kau ada waktu dan umur yang panjang. Awak akan balik lagi ke Siko. Dato'. Rajo, tunggu, Rajo, tunggu. Mama bukan menghalangi jalan kau, Rajo. Tapi kalau memang keputusan kau lah bule, Rajo, ya Mama akan mendukung kau, Rajo. Tapi sebelumnya makan dulu lah. Pulihkan dulu kekuatan kau ini, Rajo. Karena jarak dari kampung kau lumayan dadake, Rajo. Kau tidak bisa berjalan dengan parit kosong. Isi dulu lah parit kau dulu. Nanti kau pingsan di jalan. Betul, Rajo. Makan dulu lah. Biar ada tenaga balik. Makasih, mak. Tapi awak mau lo gitu. Tapi awak tidak punya waktu lain. Awak pamit lo. Yalah, hati-hati. Terima kasih, Mama. Udah tua. Sama-sama, Rajo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shalom. Kita tahu kan? Nampaknya sekarang kita berada di tempat yang salah. Aneh sekali. Kenapa kita bisa gagal ya, Pak Mara? Padahal kita sudah sering kali berhasil dengan cara seperti ini. Atau mungkin karena kita masih berada di dunia siluman, makanya kita tidak bisa. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus coba lagi. Pak Mara, kita merasakan Karina dari sekitar sini. Iya, saya juga merasakan kalau Karina memang ada di sekitar sini. Ayo kita cari. Ayo. Tapi tunggu. Tapi saya juga merasakan kalau di tempat ini akan terjadi pertarungan yang sangat hebat. Kita harus waspada. Baik. Ayo kita cari Karina. Karina, astaga. Pita, bantu saya, Pita. Astaga. Ayo, Pita, Karina. bantu saya, cepat. Sebelum Hang Cina datang. Keji sekali siluman itu. Tega sekali dia membuat Karina menjadi seperti ini, Karina. Bagus. Hebat. Aku akui kehebatan kalian. Kalian bisa menemukan tempat ini. Janganlah kalian bersenang hati dahulu. Karena kalian yang akan aku biarkan membawa Karina keluar dari tempat ini. Ibu, silakan diminum, Ibu. Iya, silakan. Iya. Maaf, Ibu-ibu. Saya permisi dulu. Ada apa, Bang? Kenapa Abang terlihat gelisah sekali? Perasaanku sangat tidak enak, Ratih. Firasatku mengatakan kalau Humbalang berada dalam bahaya. Astagfirullahaladzim. Ada apa lagi ini, Bang? Aku tidak tahu. Tapi kau tidak perlu khawatir. Kau masuk saja dalam kamar, ajak Cempaka tidur. Badrul,
Ya, Tuk. Kau temani tamu-tamu ini. Aku mau keluar sebentar. Baik, Atu. Abang hati-hati ya. Atu, tolong Atu Alang, Atu. Ada apa dengan Humbalang? Atu Alang sedang mengejar penjahat di hutan, Atu. Dan sepertinya penjahat itu sangat kuat. Rupanya firasatku benar. Kalian tenanglah. Tinggallah dulu di rumahku sementara. Aku permisi. Rati, Ibu, Bapak. Iya, Bang. Kesal sekali rasanya. Sampai detik ini juga kita belum menemukan di mana keberadaan Kumara. Sabarin. Hutan Gunung Kerinci sangatlah luas. Akan butuh waktu bagi kita untuk mencari dia di sini. Tapi Gora, kita sudah mencarinya kemanapun. Tapi kita belum menemukannya. Ya, kau benar juga, Rindu. Atau jangan-jangan dia menghindar karena dia tahu kita sedang mencari dia. Kau salah. Gumara bukan seperti itu. Jika ada seseorang yang mencari dia atau tidak suka dengannya, dia tidak akan menghindar, tapi dia akan menemuinya. Tapi yang jadi masalahnya, kenapa sampai detik ini juga kita tidak menemukan di mana keberadaan Gumara? Iya. Sulit sekali. Dia sepertinya menghilang tanpa jejak. Padahal Datuk Putra Kumbang sudah memberitahukan kepada kita kalau dia sedang berada di sekitar sini. Lalu, apa rencana kamu sekarang? Tetap mencari Gumara. Kita harus memanfaatkan situasi dan keadaan di sini. Kamu tahu, para ini kekuatannya sangat lemah jika mereka ada di Gunung Kerinci ini. Jadi kita harus memanfaatkan keadaan itu. Kita harus tetap mencari Gumara, karena kalau dia balik ke Kumayan, sangat sulit untuk meminta tolong Sengkang. Ayo kita carinya. Ayo. Apa kabar Inyi? Humbalang. Inyi muda Kumayan. Apa kabar? Senang bertemu dengan kamu. Ternyata kau yang bernama Datuk Mungkus yang sudah melukai Artaya dan teman-temanku. Apa tujuan kau ke sini? Humbalang, aku suka gayam. Langsung dan tidak basa-basi. Sebetulnya tujuanku datang kemari hanya cari lawan yang seimbang. Kalau cuma ingin cari lawan tanding, kenapa kau harus datang ke Kumayan? Di luar sana memang banyak Humbalang, tapi tidak ada yang saya lirik. Aku senang ketemu dengan kau, Humbalang. Kau mempunyai kekuatan penuh yang tentunya bisa membuat aku berkeringat. Kecuali kalau kau tidak punya nyali untuk melawan aku. Hati-hati jika punya keinginan. Mungkin kau perlu tahu arti nama Humbalang, yaitu bencana. Itu artinya kau mencari bencana kepadaku.
Gumara Peto Alam, Pitaloka. Kalian pikir aku ini siapa? Aku ini siluman, tidak mudah dimusnahkan. Hang Cinda, saya sudah mengeluarkan jurus harimau api untuk memusnahkan kamu, Hang Cinda. Gumara Peto Alam, bodoh kali kau. Aku ini siluman. Dan ini adalah dunianya siluman. Aku yang berkuasa. Sekuat apapun kalian, sesakti apapun kalian, kalian tidak akan pernah bisa musnahkan aku. Sedangkan aku memusnahkan kalian gampang, bagaikan membalikan tanganku. Bagaimana ini, Paman? Percuma saja kita menyerang dia. Tapi kita tidak memiliki pilihan lain. Kita harus tetap menghadapi dia. Nanti akan saya pikirkan cara yang lain. Ayo. Baik, Pak. Jurus apa lagi? Jurus siluman apa lagi yang akan kau pergunakan padaku? Silakan. Harimau api? Harimau api-api? Akan kuhadapi. Jurus harimau api! Camuk azab! Maafkan laut, aku kembali. Ini tidak mungkin. Pamara, tenaga kita pasti akan terkuras habis, Pak. Kapan dia musnahnya? 100 buat Pitaloka. Saya sudah mengeluarkan jurus harimau api untuk musnahkan dia. Tapi kamu lihat, sampai sekarang pun dia masih hidup. Oh, 100 pula untuk Gumara. Pintar kali kalian berdua. Tepuk tangan. Saya akan pikirkan cara lain. Pita, kau lihat itu? Botol. Ya, botol kosong. Apa kau memikirkan hal yang sama dengan saya? Iya, Pamara. Lebih baik kamu siap-siap. Baik, Pak. Jurus harimau api! Cepat, Pita! Cepat tutup, Pita. Kita berhasil, Pamara. Iya, Pita. Kita berhasil. Ya, kalian licik. Licik. Kau main curang, Gumara Peto Alam. Akan kubalas. Hai, Pita. Kita kembali ke tempat Karina untuk menjemput dia. Lalu kita pergi ke tempat ini secepatnya. Ayo. Ayo, Pita, bantu saya. Apa yang harus kita lakukan dengan botol ini? Kita kubur saja.
Mudah-mudahan tidak satu orang pun yang dapat menemukan botol tersebut dan membukanya. Tolong pegang Karina. Botolnya tidak. Ayo kita ke tempat Minggu Bu tadi. Aku harus segera menemukan Humbalang. Perasaanku sangat tidak enak. Siapa itu? Aku, Datuk Lebekarat. Datuk Abu. Apa yang kau lakukan di sini? Datuk, saya rasa tujuan kita ke sini sama. Darah muda Humbalang yang memanggil kau kemari kan? Ternyata kau merasakan juga apa yang kurasakan, Datuk. Iya, Datuk Lebay. Darah anak muda itu seperti rumput kering. Mudah sekali tersurut api. Itu yang aku khawatirkan, Datuk Lebekarat. Benar, Datuk. Aku lebih mengkhawatirkan Humbalang. Aku rasa saat ini dia sedang bertarung dengan Datuk Mungkus. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Datuk? Kita jangan buang-buang waktu. Ayo, kita susul Alang. Ayo, Datuk. Harimau! Apa-apaan ini? Keras sekali badannya. Tanganku seperti memukul batu karang saja. Balang, silakan. Silakan kau mau pukul yang mana tubuhku. Silakan. Ayo. Sombong sekali kau. Rupanya memang harus memberitahu. Kau ini berada di langit yang mana? Ingat, di atas langit masih ada langit. Gawat. Terbuat dari apa badannya itu? Kenapa tubuhnya bisa keras sekali? Tapi aku belum kalah. Akan aku coba dengan tendangan harimau petirku. Tendangan sabit harimau! Tuh! Kenapa tuh? Biarpun kekuatannya di luar dugaanku, aku masih sanggup menghadapinya tuh. Humbalang, kalau kau tahu kekuatanku, kenapa kau tidak mengurungkan niatmu untuk mengalahkanku? Kau pasti kalah. Lebih baik belajarlah. Balang. Cukup, Balang. Atu, kenapa kau halangi? Kalau kau ingin mencoba ilmuku, marilah. Marilah kita bermain-main. Silakan. Sombong betul orang ini, Datuk. Langkai dulu aku. Alang. Alang, tahan emosimu. Tahan situasimu, Alang. Lebih baik kita belajar melihat ke belakang, supaya lebih pintar, dan melihat ke depan, supaya lebih dewasa. Dan kalau perlu melihat ke bawah, supaya lebih bijaksana, dan akhirnya kita melihat ke atas, supaya lebih kuat.
Maaf, Datuk. Kumayan sudah memiliki banyak musuh. Dan jika Datuk tidak memiliki masalah apapun di Kumayan ini, lebih baik Datuk pulang saja. Bukannya kami tidak berani melawan Datuk, tapi kami tidak ingin menambah musuh baru. Datuk lebay karat. Sungguh bijak rupanya kamu. Saya suka gaya kamu. Pantas kau jadi pimpinannya. Baiklah. Aku akan pergi. Tapi dengan satu syarat. Syarat apa pula ini? Kau bukan berada dalam posisi memberikan syarat. Kami belum kalah. Atuk, kau tidak menanyakan apa syarat yang aku minta. Cepat katakan syarat kau. Setelah itu, pulanglah. Syaratnya tidak susah. Aku undang kalian ke padepokanku. Aku tunggu. Aku ingin bermain-main dengan kalian. Jadi kita hanya membiarkan dia pergi, Datuk. Sudahlah, Alang. Kita jangan menambah masalah baru. Pendekar seperti Datuk Mungkus itu, kita tidak tahu apa tujuannya ke Kumayan. Alang, aku sendiri belum pernah mendengar nama Datuk Mungkus itu sebelumnya. Hari sudah larut malam. Sebaiknya kita kembali ke Kumayan. Aku akan terima tantanganmu. Kalian semua ini bodoh. Kerja kalian gak ada yang pecus. Proyek Kayu Lima bisa gagal total gara-gara kalian. Dan gak ada satu pembangunan pun yang berjalan. Ada apa ini? Tidak. Saya akan hentikan secepatnya proyek pembangunan ini. Apa sih masalah kalian? Pak, proyek kita ini tersendat. Juga karena tidak direstui oleh para inye. Itu masalahnya, Pak. Iya benar, Pak. Tapi kalau soal rencana Bapak menghentikan proyek kita ini, saran saya jangan Bapak lakukan. Iya Pak Wisnu, apa yang dikatakan Erik dan Resta benar. Kalau kita menghentikan proyek ini sementara waktu, kita bisa rugi besar Pak. Bapak bisa bayangkan, dari Pasir Panjang sampai Dusun Tiga Panggung, itu menyimpan harta karun yang sangat banyak Pak Wisnu. Pak Wisnu, di wilayah itu banyak terdapat emas, biji besi, dan gas alam. Kalau menurut saya, proyek ini harus tetap dilaksanakan, Pak. Tapi mau dilanjutkan pakai apa? Pakai uang nenek moyang kamu? Selamat malam Pak Wisnu. Selamat malam semuanya. Saya punya solusi untuk Pak Wisnu. Apa solusi kamu? Kalau proyek ini Pak Wisnu ingin berhasil, bantu saya untuk menangkap ini Kumayan. Dan kalau kita berhasil, saya mendapatkan manusia harimau itu, Pak Wisnu akan mendapatkan sumber daya alamnya itu. Dari awal kalian saya ajak ke sini, memang tujuannya seperti itu. Tapi mana? Mana hasilnya? Semuanya nol besar. Masalahnya sebenarnya mudah, Pak Wisnu. Para inyek harimau itu adalah pendekar yang hebat. Maka dari itu kita perlu pendekar yang lebih sakti lagi. Di sini kita butuh tambahan tenaga, Pak Wisnu. Baik, saya akan mencari pendekar yang hebat untuk menghadapi para inyek itu. Erik, besok saya akan datang ke Kumayan. Dalam masalah ini,
kau yang bertanggung jawab. Saya kasih kamu waktu 3 bulan. Kalau kamu tidak bisa menghabisi para inya itu, kamu yang akan saya habisi. Ngerti kamu? Untuk sementara ini, proyek saya hentikan dulu. Paham kalian semua? Paham, Pak. Karina? Karina? Bangun, Karina. Karina! Karina. Syukurlah kau selamat, Karina. Dari tadi saya mengkhawatirkan kau. Dan syukurlah kita masih bisa bertemu. Percuma, Limbu Bu. Karina tidak mungkin bisa merespon apa yang kita ucapkan. Sekarang lebih baik kita jangan buang waktu. Kita harus cari cara supaya bisa keluar dari tempat ini. Saya ada ide, Gumara. Saya tadi sengaja mencari jalan keluar dari sini ketika kalian menjemput Karina. Bagaimana caranya, Pak Kali? Mudah, Pitaloka. Kita hanya cukup mengguncang tanah yang kita pijak ini. Hingga menjadi getaran gempa. Lalu otomatis kita akan keluar dari tempat ini. Begitu saja. Mudah sekali. Ya sudah, kita harus coba. Ayo.